Ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalan. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada mau. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Bahagia saja karena kamu ditetir pernah sujud, itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu nggak perlu terganggu, diterima apa nggak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abu Hasan Asy'adili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu nggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesat. Takun amirah, kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhira, kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia, yo ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia, tenang kan, bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Makanya guyonan di Rembang tuh Beb Husen ini. Kalau ada orang udah tidak sopan sama temannya, temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Dan zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kasih. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Menyelamatkan peradaban apa? Ketika ada orang kelaparan, kita punya teman, punya tetangga, punya keluarga yang kelaparan. Apa kata Quran? Orang baik itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Apapun keadaan ekonomi Anda, kalau ada keluarga Anda kelaparan, tetangga kamu kelaparan, harus yunfikun. Quran itu membentuk mental kita ini yunfikun. Keinginan kita memberi. Fisarrok ketika kita senang, wadorok atau susah. Dan ketika Anda kecewa sama teman atau sama istri, sama komunitas, wal kadhiminal ghaidh, dan kamu harus bisa mengelola emosi. Coba kalau kita setiap marah naboi orang, setiap marah nembak orang, habis Indonesia. Kecewa ngebom, habis Indonesia. Yang bisa menyelamatkan Indonesia ya wal kadhiminal ghaidh. Ketika kecewa sama orang sekalian kita, wal afina aninnas, kita mudah maafkan. Secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud, buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah.
ketika Anda kerja dan tolakul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolakul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya ngakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li Yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolakul halal itu perintah. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat namanya kepala kita tundukkan kepada Allah taala. Jadi kita, kalau kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Menghentikan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman. Jadi dunia ini terlaknati kecuali ingat Allah dan belajar terus, karena barokahnya belajar ini menjadi rileks. Jadi ibadah itu kan nyari ridhonya Allah. Di antara penyebab ridhonya Allah itu kita ridho atas segala yang diputuskan Allah, ditakdirkan Allah. Fama wajadtu nak ngamalamu apik, aku jejer pangeran hamid tuwaha. Aku muji-muji nih pangeran. Ini gue Gusti delok umatku lho betul muslim. Nak guyu ge banter-banter saking syukure nami. Saking apa? Syukure. Lah anak kowe ngamal elek, mumpung aku parek pangeran, jeng tak jalukno sepuro koyo apa nanti. Jadi ya makhluk-makhluk ini gitu sing ngarepku iku. Ora usah mikir wong liya. Nak apik, Jong, tak pujekno ning pangeran. Nak elek tak jalukno sepuro. Koyo apa api enak. Idul Adha setidaknya kamu beli daging setengah kilo atau apa. Setidaknya kamu tidak nyalakan panitia masjid kalau tidak keduman. Dengan cara itu setidaknya kamu terlatih. Ini yaumu farohin wa sururin, kata Nabi, yaumu uklin wa syurbin. Ya sudah, umumnya orang nikmati ya nikmati, supaya keluarga itu happy. Syukur-syukur dapat bagian, kalau enggak ya enggak. Sehingga Ibnu Abbas dulu kalau musim kurban juga beli daging, kalau sekarang sekilo 2 kilo, mungkin niatnya ya tadi setidaknya nggak nyalahkan orang lain. Maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau, ala zikrika, dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Anak untuk agama. Nah, saya ini ngomong Islam berpatut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin atuh sing rumah sopo, iku omongane wong awam, ora salat lho iso ngomong ngono. Aku ora gelem ngomong ngoten niku. Anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain, terus tetap senang Fatihah, senang ya ngajar Quran ya sudah. Kalau mboten ate bayangno sampeyan tuwa di rumah tanah iki mboten biasa. Zaman rengono anakku di rumah pangeran. Misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengono anak mesti ngurmat sapa? Wong tua, kok wong tua mah mbok urip nomen neh ben hormat kowe aneh-aneh harus. Teori-teori makhluk wis batal terus ngene. Lah Quran ngeten iki wis mati. Nggih, Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tuh enggak ngerti sirine kena opo Maryam dadi wong luar biasa. Kok ibuke sendiri inni nazartu laka ma fi batni muharram. Ini anak untuk engkau, maksudnya akan mengkhidmati agama. Seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak, yang disayang hanya 1-2. Ya Rasulullah, karena saya mencintai itu, saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, idan fala, kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1-2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idan. Kalau gitu jangan melebihkan anak 1 dibanding anak yang
lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah. Orang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil, jong lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak kecil itu melafadzkan Bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya, semuanya dibebaskan Allah dari api. Itu rileks sekali. Ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik. Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja, dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah, itu ya sunnah saya. Jadi Nabi rileks saja, tidak tersinggung, tidak. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Kalau kamu bilang anak, wah ini anak nanti membiayai, setelah kuliah biaya lagi, nikah biaya lagi, maka kamu lihat anak ini problem. Tapi kalau kamu lihat anak ini penerus sujud saya, penerus kebaikan saya, kalau saya sudah mati tabungan saya adalah di anak. Saya sujud, anak saya sujud, cucu saya sujud, cucu saya penyembah Allah, pecinta Rasulullah. Maka melihat anak ini sebagai penerus kebaikan, maka menganggap anak itu penting. Sehingga Allah kalau mengistilahkan anak itu apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kita melihat anak itu, ini generasi penerus iman saya, ini generasi penerus sujud saya. Maka kita melihat anak ini senang. Tapi kalau dari awal melihat sebagai apa? Beban, maka terus anak ini problem. Sampai kalau asik kumpul istri terus jadi hamil. Loh kok hamil padahal saya ada ingin. Anak-anaknya sendiri, loh hamil padahal saya ada. Apalagi kalau terpaut setahun. Loh anak kok kacek sidik, kesumbulan aku ya ora niat. Penting dunia ku lomo, repot wong ora lomo iku repot. Kalau kamu hanya mendapat itu resiko. Kamu juga harus memberi. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Nggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi, dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Memang harus seperti mana amal dipertontonkan sama ndak. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan humul itu menutup diri. Oke, itu baik, karena dengan humul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat, di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi, harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah, kamu sholat niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. ترحمنا لنكونن من الخاسرين. Orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng, karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu khbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan akun tatasyuru. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunya wa akhirat. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu.
melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa, supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Orang bermalam-malam jagoan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama kita. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kanjane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat. Itu ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat tuh tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar tuh tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Wong kere kok bahagiane ngono. Lho sugih wong lah sing numpak alpat lho mesti iso seneng kaya wong melarat sing ndek 10.000 iso ngopi. Rokoknya mau loro, sitok dakok kuping, sitok dimut. Oh, itu senengnya ngalah-ngalahi presiden. Punya teman awet atau punya istri awet itu konsepnya ya wal kadhiminal gue itu agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal gue itu ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Iku kue syukur utawa tawadhu, nak dikei syukur, nak ra dikei tawadhu. Mestinya pas ra dikei kan Gusti manjen kula menungso. Manjen gadane jenengan, mboten jenengan sukani nggih hake jenengan, manjen mboten gadan kula.